Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok microcontroller pada kesempatan kali ini akan membuat sebuah proyek untuk memenuhi tugas akhir kami. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Robi dan anggota saya ada Dandi, ada Farel, ada Rifki Akyas, ada Pantri dan juga ada Rizal. Nah, proyekan yang akan kami buat adalah Carline Follower. Apa sih Carline Follower itu? Carline Follower atau bisa disebut dengan mobil yang bisa mengikuti garis secara otomatis. Carline Follower ini memiliki komponen diantaranya adalah ban yang ditenagai oleh motor. Pengendalian pada Carline Follower ini sangat bergantung pada putaran dan pergesekan antara ban dengan lantainya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen atau alat-alat yang ada untuk pembuatan si Carline Follower yang di sini ya. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno adalah papan microcontroller berbasis Atmega 328, memiliki 14 pin input dan output digital, di mana 6 pin tersebut dapat digunakan sebagai output PWM, dan 6 pin tersebut ada 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Nah, setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan output menggunakan fungsi pin mode, digital write, dan digital read. Fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima sesuatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull up 20 sampai 50 kilo ohm. Untuk item yang kedua, di sini ada dinamo. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Untuk dapat mengubah energi mekanik menjadi listrik, dinamo ini nantinya akan memanfaatkan kerja elektromagnetik, yakni kumparan dan magnet yang dimilikinya. Nah, untuk item yang ketiga ada kabel jumper. Apa sih kabel jumper? Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder intinya. Kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan si rangkaian listriknya. Nah, untuk item-item selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Saya akan melanjutkan beberapa item yang belum dibahas oleh teman saya. Baik, untuk item selanjutnya di sini ada infrared module line follower. Sensor ini merupakan fotodiode sebagai sensor cahaya yang mana hasil pembacaan sensor kemudian dikirim ke microcontroller. Untuk item kedua yaitu chassis. Chassis adalah alat yang digunakan untuk menyimpan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat Carline Follower. Untuk item selanjutnya di sini ada baterai NC R18650. Baterai ini adalah sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan seperti perangkat elektronik. Untuk item selanjutnya di sini ada motor driver IC L293D. IC L293D adalah sirkuit terpadu IC dual X-bridge driver untuk rangkaian motor DC. Driver motor ini bertindak sebagai penguat arus dengan mengambil sinyal kontrol arus rendah dan memberikan output ke sinyal kontrol arus yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melakukan perakitan dulu. Kita langsung saja ke perakitannya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah kita buat untuk menjalankan Carline Follower. Di sini kita pertama itu mengimport sebuah library. Cara mengimportnya itu buka menu sketch, lalu include library dan manage library. Lalu kita cari ya library yang akan kita pakai. Di sini kita memakai AF motor dari Adafruit. Lalu install. Setelah diinstal, maka kita tambahkan library-nya di include library dan contribute library. Di sini kita makanya itu ada Adafruit motor shield library ya. Setelah diklik maka munculnya itu adalah seperti ini, include AF motor. Lalu kita itu menghubungkan sensor kiri ke port A2 dan sensor kanan itu ke port A3. Di sini itu roda kirinya kita sambungkannya ke port 4 ya di drivernya, dan roda kanan itu di port 3 di port drivernya. Setelah itu masuk ke point setup. Di sini pin mode-nya itu sebagai sensor kiri sensor kiri itu sebagai input, dan pin mode sensor kanan juga sebagai input. Lalu roda kirinya kita atur kecepatannya 95 dan roda kanannya juga 95. Kecepatannya itu adalah minimal kecepatannya itu adalah 0 dan maksimalnya itu adalah 255. Dan void loop di sini kita masukkan ya INT data kiri sebagai data read sensor kiri, dan data kanan itu sebagai data read sensor kanan. Setelah mengecek sensor, kita masuk ke pengulangan. Di sini jika data kiri sama dengan 0 dan data kanan sama dengan 0, maka roda kiri akan berputar ke depan dan roda kanan juga akan berputar ke depan, maka si mobilnya itu akan maju. 0 ini adalah jika si sensor ini tidak mendeteksi lakban yang sudah kita buat ya, lakban track lakban yang sudah kita buat, maka sensor ini akan bernilai 0. Dan jika si sensor bernilai 1, maka sensor itu mendeteksi lakban yang sudah kita track lakban yang sudah kita buat. Jika if yang kedua itu adalah jika data kiri sama dengan 0 dan data kanan sama dengan 1, maka data kanan ini mendeteksi lakban ya, karena bernilai 1, maka roda kiri akan berputar ke belakang dan roda kanan akan berputar ke depan, yang membuat si mobil line follower kita itu berbelok ke kiri. Dan if yang ketiga itu jika data kiri sama dengan 1 dan data kanan sama dengan 0, roda kiri itu akan berputar ke depan dan roda kanan akan berputar ke belakang, yang membuat si mobil kita berbelok ke kanan. Dan if yang terakhir itu adalah jika data kiri sama dengan 1 dan data kanan sama dengan 1, maka roda kiri akan berhenti dan roda kanan juga akan berhenti. Mungkin cukup sekian kode program yang bisa saya sampaikan dalam codingan Carline Follower kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi setelah kita melalui tahapan-tahapan seperti penjelasan komponen dan lain-lain, apa sih yang kita hasilkan dari proyek yang kita buat? Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita lihat video berikut ini. Berbagai tahapan-tahapan, hasil akhir tersebut adalah sebuah mobil dengan sensor inframerah yang dapat mendeteksi warna pada jalur mobil tersebut. Nah, mungkin itulah hasil akhir dari project microcontroller yang kelompok kami buat. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami sampaikan